Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar-kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Pada kali ini kita akan menerangkan mengenai sistem politik Indonesia, yaitu terdiri dari evolusi dan struktur. Langsung saja pada materinya. Politik dipahami sebagai seni dan ilmu pemerintah demi kebaikan bersama. Sistem politik adalah mekanisme formal dan informal yang mengatur interaksi antara warga, lembaga, dan aktor yang menentukan kebijakan publik. Indonesia menganut demokrasi Pancasila dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemilu berkala, representasi, dan perlindungan hak-hak sipil. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik presidensial dengan pemisahan kekuasaan antara lembaga. Nah, suprastruktur merujuk pada lembaga formal yang memegang otoritas publik. Di Indonesia, struktur ini terdiri dari eksekutif, yaitu presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, legislatif, MPR, DPR, dan DPD yang membuat dan mengawasi kebijakan, serta yudikatif, yaitu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang menegakkan hukum dan konstitusi. Setiap lembaga memiliki tugas, mekanisme, akuntabilitas, dan hubungan kompetensi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Nah, infrastruktur politik terdiri dari aktor non-lembaga yang menggerakkan opini dan proses politik. Partai politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan media. Mereka menyaring aspirasi, menyalurkan kader, memengaruhi kebijakan, serta mengawasi implementasi. Peran mereka menentukan kualitas presentasi, akuntabilitas, dan kapasitas negara dalam menanggapi tuntutan publik. Periode Orde Lama dari 1950-an sampai 1960-an adalah masa pencarian bentuk demokrasi pasca kemerdekaan. Dengan dinamika parlementer dan konflik politik, Orde Baru pada 1966 sampai 1998 memusatkan kekuasaan demi stabilitas ekonomi dan politik, menekankan oposisi, mengendalikan partai, dan memperkuat eksekutif. Transisi ini menimbulkan dilema seperti stabilitas jangka pendek versus ruang partisipasi dan hak-hak sipil. Warisan Orde Baru masih mempengaruhi politik, kelembagaan, dan budaya birokrasi. Reformasi 1998 membuka era baru. Amandemen Undang-Undang 45 yang memperjelaskan pemisahan kekuasaan, memperkuat check and balance, pembatasan masa jabatan presiden, serta pelibatan masyarakat sipil. Lembaga legislatif mendapatkan peran lebih besar dalam pengawasan, dan ruang kebebasan pers serta organisasi tumbuh pesat. Namun, era ini juga menghadirkan tantangan baru, yaitu korupsi yang melembaga dan fragmentasi politik dan kebudayaan penguatan kapasitas institusi. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kombinasi partisipasi aktif warga, integritas lembaga negara, dan reformasi berkelanjutan. Peran generasi muda, transparansi dalam penggunaan kekuasaan, serta menegakkan hukum yang konsisten adalah kunci
untuk menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan pemerintah. Mengawal demokrasi berarti bertanggung jawab, memilih dengan cerdas, menuntut akuntabilitas, dan berkontribusi pada dialog publik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.